Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Dewi. Saya adalah mahasiswi di Akamigas Balongan dari Teknik Perminyakan dengan NIM 190-179. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah Teknik Pemboran 1. Untuk pertama, yang akan sedikit saya paparkan, yaitu adalah Daily Drilling Report. Apa itu Daily Drilling Report? Daily Drilling Report itu merupakan laporan 24 jam semua peristiwa penting yang terjadi pada rig pengeboran. Selanjutnya, seberapa pentingkah Daily Drilling Report? Daily Drilling Report membuat pekerja dan semua pihak lain yang terkait dapat mengetahui perkembangan sumur. Selain itu, Daily Drilling Report juga memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja lapangan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh Daily Drilling Report, di mana ini merupakan Daily Drilling Report dari perusahaan Armor Energy dengan nama lapangan adalah Martin Basin 1. Di sini ada berbagai informasi dari mud properties, solid control, ada formation data, time analysis, ada drilling data, ada bit data, dan BHA details. Selain itu, pada Daily Drilling Report juga menjelaskan mengenai jam operasional, di mana pada Daily Drilling Report kali ini itu jam operasional dari pukul 12 malam hingga pukul 12 malam lagi, di mana pukul 12 malam sampai pukul 6 dengan durasi 6 jam itu white on daylight. Lalu selanjutnya sampai pada pukul 22 hingga pukul 12 malam lagi dengan durasi 2 jam itu adalah clean out cellar of cuttings. Selain itu, pada Daily Drilling Report juga menjelaskan mengenai personel on rig, di mana ada 5 operator, ada 8 drilling codes, ada 3 rekan, ada 2 monitors, ada 3 pektil. Jadi totalnya ada 21 personel on rig. Selain itu, di sini juga HSE menjelaskan bahwa tidak ada insiden yang terjadi pada drilling report kali ini. Selanjutnya adalah drilling program. Drilling program merupakan rencana teknik untuk membangun lubang sumur. Rencana tersebut mencakup geometri sumur, program casing, pertimbangan lumpur, masalah pengendalian sumur, pemilihan bit awal, informasi sumur offset, perkiraan tekanan pori, ekonomi, dan prosedur khusus yang mungkin diperlukan selama jalannya sumur. Meskipun proses pengeboran dikembangkan dengan hati-hati, prosedur ini dapat berubah jika kondisi pengeboran menentukan. Selanjutnya, ini adalah contoh drilling program, di mana di sini ada 4 trayek pada kedalaman 100 feet dengan trayek conductor casing 20 inch, lalu program casingnya adalah 20 inch conductor casing, 24 inch kali 5 inch, GRB, API, R2, to be driven, di mana di sini parameter pemboran, lumpur bor, program semen, bit, drilling, well control itu belum diketahui. Selanjutnya, pada trayek selanjutnya itu pada 400 feet dengan trayek 17,5 inch hole, 3/8 inch surface casing dengan program casing 13/8 inch surface casing dengan kelas K55 pounder atau berat 5 sampai 4,5 ppf atau lalu koneksi BTC, lalu panjang R3 di semen hingga permukaan. Selanjutnya adalah parameter pemboran, di mana parameter pemboran di sini yang digunakan adalah WOB 5-15 lb, lalu RPM 100 rpm, pump rate minimal 600 GPM. Selanjutnya adalah lumpur bor, di mana pada kedalaman 400 feet ini menggunakan lumpur bor gel water, di mana MW 9 ppg dengan water loss itu tidak ada, plastic viscositas juga tidak ada, dan yield point tidak ada, tetapi gel strength 10 second.
di mana program semen di sini yang digunakan adalah semen kelas G dengan berat semen itu 15,8 pbg, excess 300%, yield 1,16 sak, lalu aditif, anti-foam, flake, dispersion, accelerator. Lalu bit yang digunakan adalah roll con bit dengan YADC 111, lalu nozzle 3 kali 18. Di mana drilling hazard di sini tidak ada, lalu well controlnya diverter 2000 psi. Selanjutnya yaitu pada kedalaman 1000 feet dengan trayek 12/4 inch hole 95/8 inch intermediate casing, di mana program casing yang digunakan yaitu 95/8 inch intermediate casing dengan kelas K55, pounder atau berat 36 ppf, lalu koneksi LTC, panjang R3 di semen hingga permukaan. Parameter yang digunakan yaitu WOB 10-25 klb, RPM 100-120 RPM, lalu pump rate-nya tidak diketahui. Selanjutnya ada lumpur bor, di mana lumpur bor di sini yang diketahui adalah KOH yang digunakan adalah KOH line mat, di mana MW 9,1 sampai 9,6 ppg, lalu water loss tidak ada, plastik viskositas 11 sampai 20 cps, lalu yield point 3-10, gel strength-nya 10 second 1-3. Lalu program semen yang digunakan adalah semen kelas G, di mana berat semen itu 15,8 ppg, excess itu 250%, di mana yield 1,16 sak, aditifnya anti-foam, flake, dispersion, lalu accelerator. Bit yang digunakan yaitu roller con bit IADC 116 dengan nozzle 3 kali 16. Drilling hazard yaitu formasi tekan rendah, lalu well controlnya adalah 11 in, anular 3000 psi. Selanjutnya yaitu pada 2000 feet dengan trayek 8,5 inch hole 7 inch production casing, di mana program casing yang digunakan adalah 7 inch production casing dengan kelas K55, pounder 2020 ppf, lalu koneksi LTC, panjang R3 di semen hingga permukaan. Lalu parameter pemboran yang digunakan adalah WOB 10-25 klb, RPM 100-120 RPM, lalu pump rate 550 GPM. Dengan lumpur bor yang digunakan adalah KOH line mat dengan MW 8,8 sampai 9,0 ppg, lalu water loss 96,9 cc dengan PV 11 sampai 20 GPS, lalu YP 3-10 dengan gel strength 10 second 1-3. Lalu program semen yang digunakan adalah semen kelas G, di mana berat semen 15,8 ppg dengan excess 200%, gel 1,73 atau 1,16 sak, di mana aditif yang digunakan adalah anti-foam, bentonite, flake, dispersion, accelerator, dan prop net. Di mana bit yang digunakan adalah roll con bit dengan IADC 116 dengan nozzle 3 kali 14. Lalu drilling hazard di sini ada formasi gas pada reservoir. Lalu well controlnya adalah 9,5/8 inch, anular 3000 psi. Dari drilling program sumur tersebut bahwa program lumpur bor pada sumur tersebut akan dibor menggunakan dua jenis lumpur, di mana ada gel water dan KOH lime. Gel water akan digunakan sebagai spot mat untuk mengebor trayek surface hingga kedalaman 400 feet. Sedangkan KOH lime mat akan digunakan untuk mengebor trayek intermediate dan production. Selanjutnya perlu diketahui bahwa tadi ada plastik viskositas, yield point, gel strength, di mana plastik viskositas itu merupakan kemampuan lumpur untuk mengikat cutting supaya cutting lengket ke lumpur. Lalu yield point itu merupakan gaya tarik-menarik antar partikel atau kemampuan lumpur untuk mengangkat cutting. Selanjutnya adalah gel strength, di mana kemampuan lumpur untuk menahan cutting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai soal perhitungan, di mana di sini diketahui TD 7079 feet, lalu diameter bit 8,5 inch dengan kedalaman case hole itu 2000 feet dengan menggunakan casing 95/8 inch, lalu ID CSG 8,921 inch,
Lalu data drill string di mana ODP itu 5 inch dengan kedalaman total DP dicari dengan TD dikurangi DC, yaitu 7079 dikurangi 1000 sama dengan 6079 feet. Selanjutnya OODC 6,5 inch dengan kedalaman total DC 1000 feet. Selanjutnya adalah IDDP itu 4,276 inch, IDDC 2,8125 inch. Lalu LDPOH yaitu 6079 dikurangi 2000. Hasilnya adalah 4079 feet. Lalu ada data pompa di mana di sini diketahui tekanan sirkulasi pada kecepatan normal 2000 psi pada 60 stroke per menit. Selanjutnya ada tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menit yaitu 500 psi. Pertanyaannya, berapakah lama jam atau menit total waktu untuk mat bersirkulasi? Kita bisa mencarinya dengan langkah pertama itu mencari volume drill string, di mana kita harus mencari volume drill pipe dan drill collar. Volume drill pipe itu IDDP kuadrat dibagi 1029,4 dikali panjang DP. Kita masukkan tadi yang diketahui yaitu 4,276 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 6079. Hasilnya adalah 107,95 BBL. Selanjutnya adalah volume drill collar. Rumusnya adalah IDDC kuadrat dibagi 1029,4 dikali panjang DC. Kita masukkan lagi data yang sudah diketahui yaitu 2,8125 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 1000. Hasilnya adalah 7,68 BBL. Maka volume drill string adalah volume drill pipe ditambah volume drill collar, di mana 107,95 ditambah 7,68. Hasilnya adalah 115,63 BBL. Selanjutnya kita mencari volume anulus. Volume anulus drill collar itu rumusnya adalah OH kuadrat dikurangi ODDC kuadrat dibagi 1029,4 dikali panjang DC. Kita masukkan yang diketahui 8,5 kuadrat dikurangi 6,5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 1000. Hasilnya adalah 29,14 BBL. Selanjutnya adalah volume anulus drill pipe pada open hole, di mana OH kuadrat dikurangi ODDP kuadrat dibagi 1029,4 dikali LDPOH, di mana 8,5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 4079. Hasilnya adalah 187,22 BBL. Lalu volume anulus DPCH, di mana IDCSG kuadrat dikurangi ODDP kuadrat dibagi 1029,4 dikali LDPCH. Hasilnya adalah 8,921 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 2000. Hasilnya 106,05 BBL. Selanjutnya, jadi dari perhitungan tadi, maka volume total anulus adalah volume anulus DC ditambah volume anulus DPOH ditambah volume anulus DPCH. Masukkan yang sudah kita cari yaitu 29,14 ditambah 187,22 ditambah 106,05 hasilnya adalah 322,41 BBL. Lalu selanjutnya kita mencari waktu sirkulasi, di mana kita pertama menggunakan downstroke, di mana volume downstroke dibagi kapasitas pompa 115,63 BBL dibagi 0,1 BBL per stroke. Hasilnya adalah 1156,3 stroke. Lalu downstroke dibagi SPM 1156,3 stroke dibagi 30 stroke per menit. Hasilnya 38,54 menit. Lalu bottom to surface leg stroke, total volume anulus dibagi kapasitas pompa 322,41 BBL dibagi 0,1 BBL per stroke. Hasilnya 3224,1 stroke. Lalu leg time itu leg stroke dibagi SPM 3224,1 stroke dibagi 30 stroke per menit. Hasilnya 107,47 menit.
maka total waktu yang dibutuhkan adalah downtime dibagi lifetime. Hasilnya 38,54 ditambah 107,47, hasilnya 146 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan lumpur untuk bersirkulasi pada soal tersebut adalah 146 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tambahan mengenai sirkulasi bahwa operasi pemboran itu merupakan kegiatan membuat lubang sumur dengan aman dan efisien dari permukaan sampai menembus formasi produktif yang ditargetkan mengandung hidrokarbon. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang sangat vital dalam operasi pemboran. Apabila sistem ini tidak berjalan dengan sempurna, maka bisa terjadi loss circulation dan kick yang dapat mengganggu operasi pemboran. Selanjutnya, kita juga harus tahu mengenai pengertian dari sistem sirkulasi, di mana sistem sirkulasi adalah suatu sistem peralatan yang memiliki tugas utama membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat kerja untuk mempersiapkan, merawat, dan mengganti fluida pemboran. Alur sirkulasi lumpur pemboran yaitu mud pit, section line, mud bump, descent line, standpipe, rotary hose, swivel, kelly, drill pipe, drill collar, bit, and loose flow line, conditioning area. Lumpur pemboran itu merupakan faktor yang sangat penting dalam operasi pemboran. Lumpur pemboran pada mulanya hanya berfungsi sebagai pembawa serbuk bor atau cutting dari dasar lubang bor ke permukaan. Namun, bukan hanya itu saja, fungsi lumpur dalam suatu operasi pemboran juga ada yang lain, yaitu mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan melumasi bit dan drill string, memberi dinding lubang bor dengan mud cake, mengontrol tekanan formasi, menahan cutting dan material pemberat sirkulasi lumpur dihentikan, melepaskan pasir dan cutting di permukaan, menahan sebagian berat drill pipe dan cutting atau buoyancy effect, lalu mengurangi efek negatif pada formasi, lalu mendapatkan informasi dengan mud log, sample log, lalu juga sebagai media logging. Komposisi lumpur pemboran ditentukan oleh kondisi lumpur bor dan jenis formasi yang ditembus oleh mata bor. Hal yang penting dalam penentuan komposisi lumpur pemboran yaitu semakin ringan dan encer suatu lumpur pemboran, maka semakin besar laju penembusannya. Begitu juga semakin berat dan kental suatu lumpur pemboran, semakin mudah untuk mengontrol kondisi di bawah permukaan seperti masuknya fluida formasi, bertekanan tinggi atau kick, dan bila keadaan ini tidak dapat diatasi, maka akan menyebabkan semburan liar atau blowout. Di sini juga ada jenis-jenis lumpur pemboran. Ada water based mud, di mana komposisi lumpur ini terdiri dari air tawar atau air asin, clay, dan chemical additive. Komposisi ini ditentukan oleh kondisi lubang bor. Selanjutnya ada oil based mud, yaitu yang digunakan pada pemboran dalam hothouse, formasi sel, dan sebagainya. Lalu ada air or gas, di mana air organ based mud ini keuntungannya dari lumpur jenis ini itu terutama adalah dapat menghasilkan lumpur pemboran yang lebih besar. Tempat persiapan di mana kumpulan peralatan yang berfungsi untuk mempersiapkan, merawat, atau mengganti fluida pemboran. Nah, peralatan persiapan itu terdiri dari ada mud house, mud tank, mixing hopper, chemical mixing barrel, ada bulk mud storage bins, ada water tank. Selanjutnya adalah peralatan sirkulasi. Peralatan sirkulasi merupakan komponen utama dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini mengalirkan lumpur pemboran dari peralatan sirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus serbuk bor ke permukaan menuju conditioning area sebelum kembali ke mud pits untuk sirkulasi kembali. Peralatan sirkulasi ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu seperti mud pit, mud pump,
return lines, standpipe, rotary hose, chicken joint, dan return line. Selanjutnya adalah conditioning area, di mana di alat-alat tersebut ada shell shaker, degasser, mud cleaner, descender, desilter itu ditempatkan dekat rig. Dan area ini terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk membersihkan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur bor dan serbuk bor atau cutting dan gas-gas yang terikut. Baik, itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.